Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang ini lagi marak di tengah masyarakat kita mengumpulkan dana untuk membantu Palestina, untuk membantu warga Gaza yang hancur rumahnya, tidak punya tempat tinggal, tidur di jalanan, kemudian tidak punya pekerjaan, tidak punya air minum, karena diboikot dan diblokade oleh Israel. Mengantar makanan juga susah, karena semua pintu-pintu itu diblokade dan diboikot. Tanggal 28 Oktober kemarin, di hari Sabtu, itu dilaksanakan demonstrasi besar-besaran di depan kedutaan besar Amerika di daerah Gambir. Tujuannya adalah yang pertama tentu meminta kepada Amerika supaya bisa menghentikan kekejaman dan keganasan Israel terhadap warga Gaza. Tapi yang menarik bagi kita adalah pada saat demo itu juga dilaksanakan pengumpulan dana untuk masyarakat Palestina dengan rencengan atau dengan kotak gitu. Setelah itu dikumpulkan, tapi menurut cerita teman dia yang bertugas menjaga kotak itu, ada aja tuh beberapa kotak atau apa tuh hilang gitu. Karena ada orang-orang yang pakai sorban Palestina itu mengambil kotak itu lantas dia pergi. Nah, inilah setiap ada isu kemanusiaan itu saya bilang itu bandit itu. Ya, kita bilang itu bandit. Kenapa? Dia menggunakan kesempatan, dia menggunakan penderitaan untuk kepentingan sendiri. Walaupun dia juga memakai sorban Palestina, mungkin juga nanti memakai dan mengangkat bendera Palestina, tapi sebenarnya dia itu adalah bandit. Ini yang disebut oleh Habib Rizik, kalau bandit ini juga harus kita tumpas gitu, karena berbahaya. Lantas apa hubungan bandit yang menggarong duit sedekah masyarakat, duit bantuan masyarakat untuk warga Palestina untuk kepentingan dia sendiri, apa hubungannya dengan Yusuf Mansur? Nah, ini yang mau kita bahas. Sebetulnya penjahat itu dalam Islam itu jelas dilarang dan ditolak dengan tegas. Maling misalnya nih. Karena itu bentuk-bentuk kejahatan itu ada yang namanya menipu, itu kejahatan. Maling itu kejahatan. Merampok itu kejahatan. Kemudian mencuri uang orang juga kejahatan. Karena itu korupsi dianggap sebuah tindakan yang merugikan banyak orang, juga masuk dalam tindakan yang tercela ini. Nah, sekarang bentuknya bisa macam-macam. Kalau tadi gitu, kalau di pasar Tanah Abang orang mencopet, ketahuan langsung digebukin. Benar nggak? Gebukin. Karena dia mencoba mengambil harta orang, mencuri handphone orang, dan masyarakat tahu pas itu tidak ada lagi perdebatan, itu adalah maling atau copet gitu, ya kan? Kalau dia datang ke rumah di saat malam-malam, orang rumah tidak tahu, itu disebut dengan maling. Tapi kalau dia datang bawa senjata, itu disebut dengan garong gitu. Senjatanya golok, celurit, itu garong. Tapi kalau melalui tanda tangannya, itu kita sebut dengan tindakan korup. Tapi bagaimana kalau dia pakai ayat? Nah, ini problemnya. Pakai ayat, dia datang ke masjid, pakai peci, pakai sorban kalau perlu, jual isu Palestina untuk kepentingan dirinya, itu apa namanya? Bisakah mereka disebut garong? Bisakah mereka disebut rampok?
apapun namanya, yang jelas itu harus dicegah. Kalau kata teman tadi itu, dia yang jaga kota, hampir saya pukulin katanya. Tapi nggak tahu kayaknya juga ada yang hilang 1-2 gitu. Dia udah kumpulin tadi, hilang. Diambil oleh orang-orang atau rampok yang bersorban, sorbannya Palestina. Nah, isu Mansur hubungannya nih, itu kan begitu ada isu Gaza, dia kan mengumpulin dana juga. Ya kan? Mau ngumpulin dana, kalau ini tidak dicegah gitu, wah dia bisa jatuh jadi perampok atau jatuh jadi penggarong, nggak tahu lah. Kenapa? Karena sejarah masa lalu nggak ada uang tuh yang dia sampaikan. Kata Habib Rizik, membangun masjid di Gaza itu tidak 1 sen pun uang dari pemerintah. Jadi Habib Rizik dengan teman-teman mengumpulkan uang dari rencangan masjid ke masjid, dikumpulkan menjadi masjid. Lah isu Mansur kemana uangnya? Katanya lu kan punya pesantren di Gaza. Tapi ditanya orang di mana, dia nggak bisa jawab. Pernah ke sana nggak, Ustaz? Enggak lah, kita doa aja, kirim. Siapa gitu? Nah sekarang begitu ada dia mau doa, ngajak orang ngumpulin dana. Dananya kemana? Karena tuh kalau Mansur mengumpulkan dana untuk Gaza, para pemirsa layak untuk melaporkannya ke Habib Rizik. Biar apa? Biar didatang lo anak buah ditabokin gitu. Kenapa? Pasti dana itu nggak jelas. Nah, jadi mirip-mirip lah dari tadi dengan kelompok yang mencuri atau mengambil uang yang dikumpulkan oleh relawan Palestina ini untuk dikirim membantu beli obat kah, membantu beli makan kah untuk orang-orang yang kelaparan di Gaza gitu. Nah ada sekelompok kecil nih, pakai juga dia ambil untuk kepentingan dirinya, maka dia sebut tuh pencuri gitu. Pencuri. Maka di zaman Nabi dulu, zaman Nabi Muhammad, ada pejuang tentunya kan, meninggal. Orang-orang bilang syahid. Kata Rasulullah, enggak, dia di neraka itu. Gitu. Orang-orang kaget. Oh begitu, dia coba buka jubahnya gitu. Dibuka, ternyata harta rampasan perang disimpan di balik jubahnya sendiri untuk kepentingan sendiri, belum dibagi, udah diambil gitu. Itu kata Rasulullah, dia masuk neraka. Padahal dia sudah takbir juga, ya kan? Kalau sekarang pejuang pakai takbir, dia pakai Allahu Akbar. Dia bawa golok, ya kan? Mungkin membawa panah, mungkin juga gitu ada senjata-senjata lain yang paling modern dimiliki. Tapi salahnya di mana gitu? Salahnya itu dia ngambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Dia mengambil untuk kepentingannya sendiri gitu. Kata Rasulullah, huwa finnar, gitu kan? Di neraka. Nah sekarang nih, ada orang ngumpulin dana untuk Palestina. Mansur kan teriak-teriak ngumpulin dana, mau ngumpulin dana. Digunakan untuk kepentingannya sendiri. Itu pejuang atau pencuri jadinya tuh. Dia itu mujahid atau pengkhianat itu. Kalau kembali kepada cerita yang kita baca dalam sejarah hidup Nabi, dia itu adalah pengkhianat. Karena itu biar sohib ini tidak jatuh kepada pengkhianat, kepada pencuri atau perampok, jadi kalau dengar ini, dia ngumpulin dana untuk Palestina, segera laporkan. Biar tahu orang pertanggungjawabannya apa gitu. Dan Imam Besar Habib Rizik tentu akan menindak orang-orang yang mengumpulkan dana untuk Palestina daripada ustadz-ustadz, tetapi menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, orang-orang yang cerita ini ngumpulin dana Palestina nggak akan sampai, kata Habib Rizik, diam ente, nggak ngerti diam gitu. Apalagi ini mau menyelewengkan dana untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau dengar Yusuf Mansur ini mengajak jemaah untuk menyumbang kepada Gaza, ya bahasanya tahfiz lah, tahu lah kita. Itu laporkan. Ujung-ujung nanti pasti nggak beres itu. Sebagaimana tidak beres yang telah dilalui oleh Mansur dalam sejarah hidupnya yang panjang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.